Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mesdi Smart Channel. Channelnya Kaula Muda Calon Pemimpin Bangsa. Channel yang keren, informatif, inspiratif, dan solutif. Oke, Kaula Muda yang saya cintai dan saya banggakan. Kali ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang tema besarnya adalah kemana setelah lulus SLTA, dan kali ini bagi saudara-saudara calon pemimpin masa depan, kaula muda yang sudah menetapkan memilih bahwa nanti setelah SLTA baik SMA, madrasah aliyah maupun SMK yang sudah memutuskan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, baik itu ke perguruan tinggi negeri maupun sekolah kedinasan. Mari itu Anda mulai saat ini Anda harus punya persiapan yang matang. Salah satunya adalah menguasai informasi. Anda jangan sampai tell me atau telat mikir atau telat informasi, karena informasi tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi ujiannya. Tetapi informasi, kalau materinya Anda siapkan tapi nanti informasi Anda ketinggalkan, kemudian daftarnya ketinggalan, juga tidak menguntungkan bagi Anda. Oke, kali ini saya akan ulas berita tentang rencana integrasi tes masuk sekolah kedinasan dan dengan SNMPTN dan UTBK SBMPTN. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan oleh Ketua LTMPT ya tentang rencana penggabungan antara tes masuk sekolah kedinasan termasuk STAN, kemudian digabung dengan SNMPTN dan SBMPTN. Ini kami bacakan beritanya, dan nanti setelah kami bacakan nanti kita ulas bersama. Kita ulas bagaimana, dan nanti termasuk perkembangan terakhir, karena beberapa hari yang lalu dari Ketua Panitia LTMPT sudah mengadakan sosialisasi SBMPTN maupun SMPTN 2022, dan itu sudah resmi. Nah, terus kemudian perkembangan rencana penggabungan ini bagaimana? Mari kita ikuti, saya bacakan. Ini beritanya sudah dimuat di mana-mana, baik media digital, kemudian media cetak, kemudian baik lokal maupun nasional. Ini salah satunya saya mengambil di Jawa.com. Saya bacakan, kemudian nanti kita ulas bersama. Sekolah kedinasan termasuk STAN diajak gabung SNMPTN SBMPTN 2022. Jawa.com, lembaga tes masuk perguruan tinggi LTMPT menyatakan bahwa ada rencana untuk memasukkan sekolah kedinasan ke dalam daftar seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SNMPTN dan ujian tulis berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri UTBK SBMPTN. Diproyeksikan hal tersebut dapat dilakukan pada 2022. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya nanti akan ada integrasi yang lain. Sekolah kedinasan akan ikut SNMPTN dan SBMPTN. Ini tentu akan sangat bagus untuk di tahun 2022, insya Allah. Kalau perkembangannya cukup menggembirakan di tahun ini, ucap Ketua LTMPT Muhammad Nasih dalam peluncuran SNMPTN dan UTBK SBMPTN tahun 2021 secara daring Senin. Jadi ini berita tahun
tahun ini. Sama halnya dengan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), di mana pihaknya berencana untuk mengikut sertakan STAN dalam SNMPTN dan UTBK SBMPTN 2022. Saya pikir STAN pun akan kita ajak untuk ikut SNMPTN. Begitu juga kedinasan juga kita ajak untuk ikut SNMPTN dan SBMPTN. Imbuhnya ini jelas. Imbuhnya Pak Nasih, Muhammad Nasih. Dia mengungkapkan alasan adanya niatan tersebut. Salah satunya adalah banyaknya peminat yang hendak masuk ke sekolah kedinasan atau STAN, juga ikut ke mendaftar SNMPTN dan SBMPTN. Dampaknya saat lolos dua-duanya, para peserta banyak yang memilih tidak jadi masuk PTN karena lebih memilih masuk sekolah kedinasan. Mungkin karena kedinasan lebih cerah masa depannya. Hal tersebut pun dinilai merugikan para peserta yang betul berniat masuk PTN, namun kehabisan kuota. Pihak kampus pun juga mengalami kerugian sebab kuota bangku yang harusnya penuh menjadi tidak sesuai harapan. Perguruan tinggi merasa dirugikan karena di saat sudah masuk ternyata ditinggal. Kawan-kawan yang sebenarnya bisa diterima jadi tidak masuk karena mereka lolos tambahnya. Ini tambah Pak Muhammad Nasih. Bahkan banyak juga dari mereka yang memanfaatkan nilai UTBK SBMPTN untuk syarat masuk sekolah kedinasan. Oleh karena itu pihaknya tidak akan memberikan nilai peserta UTBK SBMPTN bagi sekolah kedinasan pada UTBK SBMPTN 2021. Tidak ada nilai UTBK yang bisa kita kirimkan untuk yang bersangkutan ke sekolah kedinasan tersebut, tandas dia. Ya, demikian berita dari Jawa Poskom yang berkaitan dengan rencana integrasi tes masuk kedinasan dengan SNMPTN dan UTBK SBMPTN. Nah, ini rupa-rupanya akan diberlakukan untuk SBMPTN 2022. Jadi, saudara calon kaula muda calon lulusan SMA, SMK, MA, baik yang lulusan tahun lalu alumni, Anda harus tahu informasi ini dengan jelas dan terang benderang dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, dan salah satu channel ini adalah salah satu yang dapat dipercaya karena channel ini mengambil informasi yang dapat dipercaya juga, yang benar-benar informasinya valid dari sumber resmi. Dari berita tadi kita dapat informasikan yang pertama bahwa alasan penggabungan ini memang biar tidak ada yang dirugikan, biar sama-sama untung dan semua peserta lulusan SMA, MA, dan SMK itu punya peluang yang sama. Kemudian yang kedua juga ketika ini juga secara tidak langsung mengedukasi para peserta atau calon peserta tes kedinasan dan calon peserta UTBK SBMPTN dan SNMPTN ini untuk ketika membuat keputusan, membuat pilihan itu harus tidak merugikan orang lain dalam artian ya milih satu sajalah, tapi yang lainnya itu biar untuk sebanyak yang lain. Kalau memang Anda saudara-saudara kaula muda mantep di sekolah kedinasan, sudah milih kedinasan, biarlah yang SBMPTN nanti untuk teman saudara atau saudara-saudara kita yang punya hak yang sama untuk seluruh Indonesia. Walaupun mungkin kaula muda yang saya cintai, saya banggakan, mungkin Anda merasa pintar, tapi pilih salah satu. Kalau memang tes masuk kedinasan, ya silakan masuk kedinasan. Nah,
Alasannya apa? Yaitu banyaknya peminat yang ke sekolah, jadi mendaftar ke sekolah kedinasan, juga mendaftar SNMPTN, karena itu sebagai cadangan. Ya pengennya ya kalau bisa ya ke kedinasan, karena ke kedinasan itu memang satu sudah gratis, kemudian jaminan masa depannya lebih pasti karena nanti setelah lulus tidak harus cari-cari kerja. Tapi kalau yang lulusan PTN itu kan masih cari kerja, itu bedanya. Terus yang alasan yang kedua, nah ini ketika banyak yang mengikuti kedinasan dan juga SNMPTN atau SBMPTN, dua-duanya diterima, banyak yang milih tidak jadi masuk karena lebih memilih masuk kedinasan. Ya memang sekali lagi karena kedinasan sekarang memang lebih menjanjikan dan lebih nyaman. Walaupun nanti ketika sekolahnya ya penuh tantangan, tesnya apalagi. Tapi pilihan tujuan utamanya memang kedinasan. Itu harus mulai sekarang harus betul-betul dipikirkan masa-masa, kemudian cari informasi yang sebanyak-banyaknya. Ketika Anda memutuskan misalnya ikut tes salah satu saja itu sudah sangat tepat. Dan apa? Salah satunya adalah Anda sering untuk mengikuti tryout, sering latihan soal. Dari hasil tryout, dari hasil tes-tes itu Anda bisa mengukur kemampuan saya. Oh, dan apalagi di zaman keterbukaan informasi publik, zaman modern ini semuanya sudah serba terbuka. Misalnya daya tampungnya, kemudian selain daya tampung tahun lalu pasti sudah ada, apalagi nanti kalau sudah diinformasikan tahun ini, tahun 2022 juga sudah lengkap. Kemudian passing grade-nya minimal berapa. Dari situ itu Anda ambil keputusan, wah kalau saya nanti mengambil kedinasan itu berat, maka itu saya tak ikut SBMPTN saja, tidak apa-apa. Nah, untuk itu hanya satu saja memberikan kesempatan yang lain. Juga ini akhirnya karena ikut dua-duanya, salah satu keterima ikut kedinasan, akhirnya merugikan peserta yang betul-betul berminat masuk PTN. Namun kehabisan kuotanya tadi sudah ada yang keterima, padahal yang bersangkutan itu diterima dua-duanya. Akhirnya ngambil yang kedinasan. Padahal ini ada yang betul-betul hanya pengen kuliah di PTN, misalnya di UGM atau di UNER atau di UB atau di UI atau di ITB, tapi karena kalah nilainya dengan saudara, tapi tidak bisa diterima. Karena apa? Tadi dua-duanya diterima karena Anda memang pintar. Dan pihak kampus pun juga mengalami kerugian sebab kuota bangku yang harusnya penuh menjadi tidak sesuai karena tadi dianggapnya saudara bisa akan mendaftar, tapi setelah ditunggu dulu tidak, karena ini juga perlu, karena itu nanti kalau Anda sudah diterima kan pihak kampus pun tidak bisa mengisi berikutnya. Jadi memang ini keputusan atau kebijakan yang akan membantu para peserta yang betul-betul masuk PTN. Dan sebagai salah satu cara yang akan digunakan oleh LTMPT, ini tidak akan memberikan nilai peserta UTBK SBMPTN bagi sekolah kedinasan pada UTBK SBMPTN 2021. Artinya apa? Kalau tidak ada kerjasama, yang sudah kerjasama itu memang baru setan, nanti sekolah kedinasan yang lain ini belum, nanti tidak akan diberikan nilai itu. Ini nilai UTBK SBMPTN itu hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti. Ya bisa saja sebenarnya peserta melampirkan, tetapi toh dari pihak kedinasan kalau lampiran itu saja perlu adanya tabayun atau klarifikasi lah. Ketika klarifikasi ini mungkin akan
kurang di belum maksimal lah klarifikasinya. Jadi untuk itu agar nanti baik, maka itu direncanakan akan dilakukan penggabungan. Nah, bagaimana informasi rencana tentang penggabungan atau integrasi antara tes masuk kedinasan dengan SBMPTN ini berdasarkan sosial